Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk seleksi beasiswa jalur kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, karena ada kewajiban teman-teman menulis insya sesuai dengan judul yang sudah ditentukan, maka perlu teman-teman belajar insya yang baik dan benar sehingga insyanya itu bisa menarik dan bagus. Nah, maka kita akan lihat bagaimana penulisan insya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Yang pertama, insya itu harus mutabik bil kalamil arabi, harus sesuai dengan bahasa Arab, lisannya Arab, lidahnya orang Arab, bukan bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Arab, bukan juga ala-ala terjemahan Google, karena Google itu mesin, dia tidak begitu mengerti nahwu, tidak mengerti sorob, tidak mengerti balaghah. Maka perlu penulisan insya itu harus sesuai dengan kondisi realita yang benar-benar zuk Arabinya tabat, rasa Arabnya asli. Nah, maka perlu teman-teman perhatikan sesuai dengan lisannya orang Arab. Jangan sampai kalau mau nulis hati-hati dengan kolbun, ya, jangan menulis terus terang, kalian tulis malah menjadi istamir munir, itu bukan bahasa Arab. Sama itu kayak kita menyebut taman kanak-kanak, jadi apa, hadiqah atfal, atau bustanul atfal, taman kanak-kanak TK. Itu tidak dikenal di orang Arab. Nah, kalau orang Arab ingin menyebut sekolah jenjang TK, mereka menyebutnya dengan istilah al-hadonah, barulah itu lisan Arab. Kalau mereka pengen menyebut terus terang, bukan istamir munir, tapi mereka menyebutnya sorohah atau bisorohatin, gitu ya. Kalau mau menyebut hati-hati, misalkan apa, ihzar fit tariq, hati-hati di jalan. Nah, tahadzir nafsak. Jadi zuk Arabnya itu benar-benar dapat. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan qawaid as-sarfiyah, qawaid nahwiyah, dan qawaid balaghiyah. Bagaimana contoh qawaid sarfiyah? Perhatikan, kharaja at-talibu minal fasli fawran. Kharaja at-talibu minal fasli fawran. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, kemudian ada keterangan. Itu sudah menjadi jumlah mufidah. Ada kata kedua, kalau ada yang membaca takhruju at-tullabu minal fasli fawran, tentu salah. Tentu salah, karena at-tullabu itu mudzakkar, jamak, taksir. Dia akil, berakal, tidak boleh dianggap muannas menjadi takhruju. Tapi kalau dibaca takharraja at-talibu, takharraja dia adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Jadi ta'nya itu adalah ta' ziyadah, ta' tambahan fi'il madhi. Tafa'ala, yatafa'alu, takharraja, yatakharraju. Kalau kharaja artinya keluar, takharraja artinya berkeluaran. Artinya keluarnya berkali-kali. Ya, biasanya huruf yang ada tad'ibnya, ada tasydidnya, tufidu tikrar, bermakna ada pengulangan perbuatan. Fi'ilnya itu ada pengulangan, ya. Maka dari sini qawaid sorob itu bisa diperhatikan. Kharaja dengan takharraja itu berbeda. Kharaja dengan akhraja, ya kan? Ada akhraja dengan
akhruju, tulisannya sama. Ya, tapi dibaca ada akhroja, artinya akhroja yukhriju, berarti dia fi'il sulasi mazid biharfin, sulasi mazid yang mendapat tambahan satu huruf. Nah, sangat berpengaruh kalau teman-teman bisa memahami qawaid sarfiyah. Kemudian ada yarkabur rajulu hisanahu musri'an. Yarkabu ar-rajulu hisanahu. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada keterangan hal. Itu sudah cukup menjadi bentuk kalimat. Kalau yang nomor 4 apa? Tatarakkabu, tarakkaba, ya tarakkabu, tatarakkaba, ya tatarakkaba as-sayyarah al-hadithatu min teknologi mu'jabun. Tidak bisa dikatakan yarkabu sama tarakkabu ini sama. Yarkabu artinya menunggang, menaiki, mengendarai, ya. Tarakkaba, ya tarakkabu ini tersusun, terdiri, terbentuk, terbuat, bisa. Ya. Tatarakkabu sayyarah tersusun, terbuat. As-sayyarah al-haditha, mobil modern, min teknologi mu'jabun, dari atau tersusun, terbuat dari teknologi yang yang ajaib, yang wah gitu, yang hebat, ya. Nah, ini yarkabu sama tatarakkabu ini, tatarakkabu menunjukkan ada perbedaan fi'il sebenarnya. Ada sulasi, ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ini adalah qawaid sarfiyah yang harus dipahami. Kemudian begitu juga pengaruhnya nahwiyah. Kita lihat ishtaraitu al-kitaba al-jadida yaumal munasib. Ishtaraitu fi'il dan fa'il, al-kitaba maf'ulun bih, al-jadida hal, al-jadida na'at, yaumal munasib zarab, makan, ya, zarab atau maf'ul fihi. Lalu perhatikan contoh kedua, nomor 2 itu apa? Al-kutubu al-jadidatu. Tidak ditulis lagi al-kitabu al-jadidu. Kenapa? Karena akan kelihatan. Nah, ini ada contoh benar, ada contoh yang salah, ya. Sehingga teman-teman kalau bisa memperhatikan mana salahnya akan dapat nih. Al-kutubu al-jadidatu. Kenapa al-jadidah? Karena al-kutubu jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, kategorinya muannas. Makanya sifatnya juga muannas. Al-kutubu al-jadidatu. Tertulis yuba'u, padahal dia salah. Ya, kenapa salah? Karena al-kutubu itu kan sudah muannas. Muannas. Dia harusnya apa? Tuba'u fi waqtin munasibin. Tidak lagi yuba'u. Nah, kalau teman-teman membacanya yuba'u berarti salah. Kita lihat contoh ketiga. Nih. Nah, kalau ada yang membacanya dengan bacaan yang salah, misalkan apa? Kutubun jadidun fi ma'ridil kitabi hadhihi sanati. Ya, kitabi, ya bukan kiabi, salah ketik. Nah, ini juga salah, peletakan secara nahwiyah salah. Kenapa? Kutubun itu kan muannas tadi, jamak dari kitabun, kutubun. Jadidun ini mudzakkar, harusnya kutubun jadidatun. Fi ma'ridil kitabi fi hadhihi sanah. Fi hadhihi sanah. Ini juga secara susunan juga salah dan keliru. Kenapa? Karena kutubun di sini nakirah. Sementara khobarnya di sini adalah syibhul jumlah, jar dan majrur fi ma'ridil kitab. Maka kalau
khabarnya adalah syibhul jumlah, mubtada'nya adalah nakirah, susunan yang baik, yang bagus adalah fi ma'ridil kitabi kutubun jadidatun hadhihi sana, atau fi ma'ridil kitabi hadhihi sanati kutubun jadidatun. Nah, susunan ini mempengaruhi, ya, harus sesuai dengan qawaid nahwiyah yang baik dan benar. Kemudian perhatikan dengan nomor 4, manaratul ilmi asy-syar'iyyati allati jaa ilaihi tullabul alami. Perhatikan di mana letak kesalahannya. Perhatikan, manaratul ilmi asy-syar'iyyati, bisa manaratul ilmi asy-syar'iyyi, karena asy-syar'iyyi itu sifat dari al-ilmi, gitu ya. Kalau dianggap sifat dari manarah asy-syar'iyyah itu enggak nyambung. Enggak nyambung ya. Lebih tepat dia sifat kepada al-ilmi. Atau manaratul ulumi asy-syar'iyyati, cocok. Ya, jadi al-ulum bukan al-ilmi lagi, jamak dari ilmun. Allati bisa, bagus. Jaa ilaihi, di sini salah, jaa ilaiha. Kenapa ha? Karena manaratul ilmi asy-syar'i atau manaratul ulum asy-syar'iyyah. Jaa ilaiha tullabul alam. Tullabul alam adalah siswa-siswa dari seluruh dunia, gitu ya. Nomor 5, perhatikan fil mal'abi. Ini tadi perhatikan, dia adalah khobar yang bentuknya syibhul jumlah, jar dan majrur. Fil mal'abi la'ibun mahirun. Sampai di sini tidak ada masalah. Fil mal'abi la'ibun mahirun, di lapangan ada pemain yang mahir. Nakirah kan, la'ibun nakirah, tidak boleh di awal kalimat. Tal'abu bil kurati. Nah, di sini masalahnya. Kenapa? La'ibun ini mudzakkar, dia tulis tal'abu. Nah, sehingga ini menjadi kesalahan dalam penulisan nahwiyah. Nah, jadi artinya tidak sesuai antara domirnya, ya, dengan domirnya. Harusnya yal'abu bil kurati. Ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, begitu juga bagian yang terakhir adalah balaghiyah. Zuhurul fitani kasyamsi fi wasatin nahari. Zuhurul fitan, munculnya fitnah, kasyamsi seperti matahari, fi wasatin nahar, di tengah hari. Ada musyabbah bihi, ada tashbih dan wajhus syabah. Itu biasanya balaghah itu apa namanya? Tashbih, ya, tashbih. Zuhurul fitan al-musyabbah. Kasyaka, ka itu ada tashbih. Asy-syamsi musyabbah bih. Fi wasatin nahari. Jadi semacam keterangan. An-nizamu fi sya'bil kirami. An-nizamu fi sya'bil kiram. Jadi susunan kalimat yang baik dan benar akan didukung oleh balaghah yang baik yang benar. Balaghah itu kalam balik itu adalah kalam yang sampai maksud dan tujuannya ke orang lain. Seperti ini, mamnu'ut tadkhin fi hadzal makan. Mamnu'ut tadkhin fi hadzal makan. Sering kita dengar harusnya kan at-tadkhinu mamnu'un. At-tadkhinu mamnu'un fi hadzal makan. Tapi kenapa dituliskan duluan mamnu'ut tadkhin? Ada taqdimul madah, taqdimul dzam. Ya, saat ini taqdimul dzam, dia dahulukan apa? Mamnu', dilarang merokok di tempat ini. Bukan at-tadkhinu mamnu'un. Tidak begitu. Secara nahwu enggak ada masalah, secara masalah, tapi secara balaghah perlu diperhatikan. La yadkhulu ahadun illa lahul bitaqah. La yadkhulu ahadun illa lahul bitaqah. Jadi menggunakan la yadkhul. Ini jauh lebih
bikin fokus orang yang membaca. Mani jitahada layana alal majada. Mani jitahada layana alal majada. Layana alul majda. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Ini bentuk insya yang kalau teman-teman pelajarin lebih dalam, insya Allah bisa mengantarkan teman-teman kepada maklumat yang baik dan benar dalam penulisan insya. Akhirnya teman-teman selamat berjuang. Semoga di bulan Ramadan ini Allah mudahkan kalian menjadi orang-orang yang terpilih, mendapatkan beasiswa dari jalur kedutaan. Andai pun tidak jalur kedutaan, akan ada kesempatan lain jalur mandiri, bisa di Mesir, bisa di Jordan, bisa di Yaman. Silakan kontak Rehlata 0811 99999 4 kali 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.